Kenapa ya kalau kita itu selalu rugi di IHSG, padahal rasanya kita sudah benar-benar memahami tentang analisis teknikal dan juga sudah memahami betul tentang analisis fundamental, tapi rasanya trading kita kok selalu gagal dan menghasilkan kerugian. Pertama, kita harus memahami yang dimaksud dengan pasar efisien atau teori pasar efisien. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan market itu dikatakan sebagai efisien. Yang pertama adalah investornya semua itu adalah rasional. Yang kedua, jika ada investor yang irasional, biasanya muncul secara random dan saling meniadakan. Dan investor yang irasional ini pun biasanya ternetralkan oleh arbitrager. Nah, kalau kita lihat faktanya, investor Indonesia itu dinilai sangat tidak rasional. Bahkan menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Pak Hussein, investor Indonesia ini dinilai sangat tidak rasional. Contohnya saja, di waktu IHSG ini fundamental saham-sahamnya sedang baik, masyarakat justru melakukan penjualan kuat. Nah, contoh paling besarnya adalah terjadi baru-baru ini pada saham Unilever Indonesia. Saham Unilever Indonesia ini terus mengalami penurunan sejak awal tahun ini. Padahal sebenarnya Unilever Keuangan ini memiliki fundamental yang kuat. Bahkan keuntungannya dari ROA dan ROE-nya terus meningkat per tahun. Sedangkan contoh saham-saham yang jelek ya, contohnya adalah contoh pada bank-bank digital yang sebenarnya hanya hype saja dan tidak punya fundamental yang kuat ya. Contohnya pada bank MNC internasional, ini justru membukukan kenaikan yang signifikan pada harganya. Padahal kalau kita lihat di fundamentalnya, sebenarnya perusahaan ini masih terus mengalami kerugian. Nah, hal ini juga terlihat pada analisis teknikal. Di emiten-emiten di IHSG, teknikalnya itu tidak bisa diprediksi karena harganya bergerak naik dan turun tidak secara berantakan ataupun tidak terstruktur. Pergerakan trennya pun tidak mengikuti tren besarnya, sehingga biasanya pergerakannya adalah naik dan turun seperti ini. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah investor Indonesia adalah tipe-tipe investor yang sifatnya follower. Biasanya dia mengikuti tokoh-tokoh investasi yang dia kagumi, padahal tokoh-tokoh tersebut sebenarnya memiliki penilaian subjektif masing-masing yang berkaitan dengan portofolionya. Yang kedua adalah munculnya bias-bias kognitif ataupun emosional yang muncul pada trader-trader di Indonesia. Nah, ada 3 bias yang paling umum biasanya. Yang pertama adalah risk aversion bias. Contohnya adalah begitu kalian sangat takut untuk menjual saham yang sudah baru untung 2%, tapi sangat menahan saham yang sudah rugi lebih dari puluhan persen. Yang kedua adalah illusion of control, yang merasa kalau trader ini sangat memiliki kekuatan dalam menggerakkan harga saham, sehingga membuat kepercayadirian yang tidak masuk akal. Ataupun yang ketiga adalah availability bias, di mana hanya melihat-lihat informasi yang Anda ingin dengar. Nah, yang ketiga, hal ini juga disebabkan oleh market maker atau bandar yang suka menggerakkan harga saham seenaknya. Nah, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh trader ataupun investor di pasar Indonesia agar tidak selalu rugi? Yang pertama adalah mempelajari tape reading. Tape reading ini pergerakan yang sebenarnya sifatnya sangat objektif karena sesuai dengan keadaan market saat itu. Contoh dari tape reading adalah order book ataupun trade book. Yang kedua adalah belajar bandarmologi. Bandarmologi ini adalah ilmu untuk mempelajari akumulasi dan distribusi dari broker. Nah, bandarmologi ini sebenarnya sudah dibahas pada chapter 3 komunitas saham gorengan yang berjudul tentang trik bandarmologi yang wajib diketahui. Yang ketiga, untuk menghindari menjadi investor yang sifatnya adalah follower, Anda harus bisa melakukan analisis yang sifatnya mandiri. Analisis mandiri ini bisa dipelajari mulai dari buku-buku analisis teknikal dan juga buku-buku analisis fundamental. Jangan lupa ya untuk subscribe video ini dan juga untuk menikmati pembelajaran-pembelajaran berikutnya dari komunitas saham gorengan.
Terima kasih.